Let mind give mind. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan salam hormat Bapak Ibu yang sudah hadir di room Zoom untuk webinar pada siang hari ini. Selamat bergabung yang baru join. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara webinar siang hari ini, yaitu webinar Proteksi Keamanan Informasi Software Pemerintah dengan implementasi ISO 27001 tahun 2022, yang diselenggarakan oleh Suhu, tepatnya PPID by Suhu berkolaborasi dengan PILab seperti itu. Perkenalkan, saya Ruswanti yang akan bertugas sebagai moderator dan memandu jalannya diskusi interaktif kita pada siang hari ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting dan juga relevan khususnya bagi instansi pemerintahan, yakni proteksi keamanan informasi software pemerintah dengan implementasi ISO 27001 tahun 2022. Seperti yang kita ketahui, di tengah percepatan digitalisasi layanan publik, sistem informasi pemerintah menjadi salah satu target utama serangan cyber nih, mulai dari kebocoran data sensitif hingga penyalahgunaan akses sistem. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai penerapan standar ISO 27001, khususnya dalam proses pengembangan dan pengelolaan perangkat lunak pemerintah, sangatlah penting untuk memperkuat tata kelola keamanan informasi secara menyeluruh. Dan semuanya bakal kita kupas tuntas dan kita bahas bersama narasumber kita pada hari ini. Untuk membahas topik ini secara lebih komprehensif, telah hadir bersama kita narasumber yang memiliki kompetensi di bidang keamanan sistem informasi ya, yaitu Mas Rizal, yang merupakan Head Section Backend dan juga Data di PILab. Nah, untuk PILab itu sendiri merupakan teknologi research and development company di Yogyakarta, Bapak Ibu. Nanti kita bakalan lebih kenal lagi dengan Mas Rizal di paparan materi dan juga selama sesi diskusi selama 1,5 jam ke depan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ya, di sini sudah banyak yang hadir dan join di event Suhu. Selamat bergabung yang baru join, salam kenal. Salam kenal Bapak Ibu yang baru join, mungkin di sini juga ada yang baru pertama kali mengikuti webinar Suhu. Kami biasanya rutin untuk mengadakan event, baik itu event mengenai IT maupun SDM, seputar materi yang dikhususkan untuk pemerintahan seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi paparan materi oleh narasumber kita, yaitu Mas Rizal, izin dari kami ingin memberikan paparan singkat mengenai perkenalan awal Suhu atau PPID by Suhu. Baik, Bapak Ibu, mohon izin saya share screen ya untuk presentasi perkenalan mengenai Suhu. Oke, sebentar Bapak Ibu, izin sebelumnya sepertinya ada gangguan teknis ya di sini. Ini saya sampaikan untuk perkenalannya secara langsung. Professional Training and Consulting, yang mana di sini adalah PPID by Suhu, yaitu pelatihan pemerintahan ID by Suhu, yang biasanya kami mendengarkan pelatihan maupun kegiatan seputar event yang diselenggarakan khususnya untuk government atau pemerintahan seperti itu. Nah, biasanya untuk penyelenggaraan event ini kami ada kelas-kelas menarik ya, seperti yang tadi sudah di opening di awal, ada video dokumentasi sekilas mengenai profil company kami, yaitu Suhu atau PPID by Suhu.
Baik, untuk webinar hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai proteksi keamanan informasi software pemerintah dengan implementasi ISO 27001 tahun 2022. Yang mana di sini untuk webinar outline-nya, yang pertama ada presentasi materi dari Mas Rizal selaku narasumber, kemudian nanti ada informasi kuis yang Bapak Ibu bisa ikuti di akhir sesi webinar, dan untuk informasi kuis nanti akan kami paparkan di kolom chat Zoom. Selanjutnya nanti ada sesi tanya-jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa drop pertanyaannya di kolom chat Zoom, dan nanti akan kami pilih untuk pertanyaan yang bisa dijawab oleh Mas Rizal. Dan selanjutnya untuk informasi e-sertifikat, untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengisi form presensi yang nanti akan segera kami share di kolom chat Zoom. Dan untuk maksimal pengisian form presensi ini kami tunggu malam ini saja, seperti itu. Selanjutnya untuk pembicara hari ini, sebagaimana tadi sempat saya sebutkan di awal, spesial untuk webinar hari ini, kedatangan narasumber yaitu Mas Rizal Wildan Ardana atau yang biasa disapa oleh Mas Rizal. Beliau merupakan head section backend dan juga data dari T-Lab, seperti itu. Dan untuk sekilas informasi mengenai Suhu atau PT Kata Suhu kita merupakan perusahaan penyedia layanan jasa, solusi, dan inovasi di bidang teknologi informasi yang berkantor pusat di Yogyakarta. Dan kami memiliki kantor representatif bisnis di Jakarta. Nah, kami juga sudah berpengalaman kurang lebih selama 6 tahun dengan 650 klien B2B dan juga B2G di seluruh Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dalam mengembangkan dan juga memberikan layanan dengan berfokus pada hasil dan juga kepuasan pelanggan. Selanjutnya untuk sekilas profil kantor kami yaitu ada di Suhu ya. Head Office Suhu ada di Jalan Paranom nomor 15, Patang Puluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Dan kami juga memiliki kantor representatif bisnis di Jalan Pangandaran Utara nomor 17, Cikopo, Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Untuk Bapak Ibu yang berdomisilinya di Jogja atau sedang berlibur di Jogja, boleh mampir ke kantor kami. Nanti di kantor kami, tepatnya di lantai satunya ada coffee shop, namanya Smedi Co-Living Coffee by Suhu, seperti itu. Baik, sekilas informasi mengenai suku nanti akan saya lanjutkan di sesi paparan setelah paparan materi dari Mas Rizal ya, Bapak Ibu. Dari saya sekian untuk presentasi perkenalannya, karena di sini sepertinya sudah cukup banyak yang join. Selamat bergabung untuk Bapak Ibu yang baru join dan baru mengikuti webinar suhu. Hari ini kita bersama-sama belajar mengenai proteksi keamanan informasi software pemerintah dengan implementasi ISO 27001 tahun 2022. Dan karena di sini sudah hadir di tengah-tengah kita, Mas Rizal. Kita sapa dulu Mas Rizal. Selamat siang, Mas Rizal. Ya, selamat siang Mbak Baik, Ruswanti. selamat siang. Bagaimana kabarnya, Mas? Ya, alhamdulillah sehat-sehat ya, Mbak Alhamdulillah Ruswanti ya. sehat dan semangat ya di sini, di tengah-tengah Ya, Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, karena kita sudah kehadiran narasumber kita yaitu Mas Rizal. Untuk Bapak Ibu yang mau on-cam, kami perkenankan untuk on-cam dan bisa menggunakan background Zoom yang sudah kami share juga di grup Telegram PPID by Suhu ya. Dan nanti untuk yang ingin take note materi hari ini boleh sekali, dan nanti untuk yang mau bertanya langsung bisa di-drop pertanyaan di kolom chat Zoom. Baik, langsung saja karena di sini sudah ada Mas Rizal, waktu dan tempat saya persilahkan ke Mas Rizal. Silahkan Mas Rizal. oke, terima kasih atas waktunya ya Mbak Ruswanti. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, Mas. Oke, sudah kelihatan ya Mbak Ruswanti ya? Sudah kelihatan Mas Rizal. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang hadir di room Zoom Meet ya, webinar mengenai manajemen keamanan informasi ISO 27001 pada software development proses gitu ya. Jadi di sesi pertama mungkin saya akan kenalan dulu apa itu ISO 27001 ya. Jadi ISO 27001 itu standar internasional yang menetapkan persyaratan gitu ya untuk sistem manajemen keamanan informasi gitu ya. Terus ruang lingkup dari ISO 27001 ini ada banyak ya, selain terkait dengan IT gitu ya. Itu ada aset informasi gitu ya. SDM, proses atau proses bisnis dari organisasi tersebut.
teknologi dan lokasi fisik gitu ya. Mengapa penetapan ruang lingkup itu penting ya? Karena biasanya kalau organisasi kita itu mau mengajukan ya untuk sertifikasi ISO 27001 itu biasanya konsultan ISO akan bertanya ya terkait lingkup apa aja yang mau diisokan. Jadi boleh yang diisokan itu proses bisnisnya atau cukup teknologinya atau proses bisnis dan teknologinya atau sekalian sama SDM-nya itu boleh-boleh saja gitu ya. Jadi nggak semua harus di-ISO-kan. Itu karena kenapa jadi penting itu sebabnya nanti akan menjadi penentu ya apa saja yang akan diaudit, lalu menjadi dasar dalam analisa risiko keamanan gitu ya, dan menunjukkan komitmen organisasi untuk mengamankan bagian-bagian paling krusial dari bisnis seperti itu. Lalu kenapa penting sih ISO ini? Jadi ISO 27001 ini penting gitu ya untuk beberapa organisasi atau instansi pemerintahan ya karena yang pertama manfaatnya adalah untuk melindungi informasi penting ya. Karena ISO 27001 itu membantu organisasi menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi baik data pelanggan gitu ya, karyawan maupun bisnis internal. Terus mematuhi kepatuhan regulasi. Selain itu juga meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan mitra bisnisnya. Karena sertifikasi ISO 27001 itu menunjukkan komitmen terhadap keamanan informasi yang membuat pelanggan dan mitra lebih percaya ya untuk bekerja sama dengan organisasi kita gitu ya. Selain itu juga menjadi keunggulan kompetitif ya. Ya ini mungkin kalau untuk yang organisasinya bergerak di bidang eh, apa namanya jasa ya konsultan gitu seperti T-Lab ya yang sering bidding project gitu. Oke, lalu langkah pertama ya dalam eh, penerapan ISO 27001 dalam proses software development itu ada identifikasi risiko keamanan informasi. Jadi tujuannya itu untuk mengidentifikasi potensi ancaman, kerentanan, dan dampak terhadap informasi selama proses pengembangan perangkat lunak gitu ya, agar bisa diterapkan kontrol pencegahan yang tepat. Jadi yang pertama itu kita harus perlu menentukan ruang lingkup dulu ya. Jadi menentukan aplikasi apa yang sedang dikembangkan gitu ya. Misalnya web, API, mobile karena eh, setiap aplikasi itu mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi misalnya kita ingin mengembangkan web, ya itu nanti cara pengamanannya mungkin berbeda dengan yang kita sedang mengembangkan mobile application gitu ya. Terus yang kedua data yang diproses. Nah ini kira-kira kita juga perlu menentukan nih data-data yang diproses itu apakah ada data pribadi, finansial atau kredensial gitu ya. Karena ini nanti kebutuhannya untuk menentukan apakah data itu perlu dilakukan enkripsi atau tidak gitu ya. Terus yang ketiga ada tools dan environment. Nah, kira-kira nanti dalam proses pengembangan uh, software itu tools-tools yang digunakan atau environment yang digunakan itu apa aja itu nanti kita uh, ini ya kita dokumentasikan semua misalnya Git, CI/CD, Cloud, Dev Server dan macam-macam gitu ya. Terus SDM yang terlibat itu siapa saja, misalnya SDM yang terlibat internal dan outsource ya atau vendor. Nah nanti outsource atau vendor itu ketika ingin berkolaborasi mengerjakan software itu sendiri itu kira-kira aksesnya seperti apa? Apakah harus menggunakan VPN, harus wajib datang ke kantor itu seperti itu. Lalu yang kedua proses identifikasi aset informasi. Jadi kalau di ISO itu aset informasi itu ada banyak ya. Misalnya ada kayak source code. Nah itu nanti kita perlu identifikasi bagaimana engineer akan mengakses source code tersebut. Misalnya uh, hanya engineer yang diberi wewenang ya yang dapat mengakses source code pada Git gitu.
Misalnya, terus yang kedua misalnya ya contohnya tuh kalau engineer hanya bisa mengakses sampai ke brand staging ya. Kalau misalnya kita berkolaborasinya menggunakan Git, nanti untuk merge ke production atau rilis itu engineer tidak mempunyai akses untuk melakukan merge akses ke branch production, misalnya seperti itu. Terus yang kedua, database dan konfigurasi. Ini kita perlu memetakan ya, database yang digunakan itu seperti apa, apakah SQL, NoSQL, atau uh, yang lainnya gitu kan. Terus konfigurasi database-nya itu seperti apa, gitu kan. Ini nanti konfigurasinya apakah perlu mengakses database itu dengan VPN misalnya. Terus database-nya apakah perlu diaktifkan enkripsi pluginnya seperti itu. Terus yang ketiga kredensial. Nah, kredensial ini gimana caranya misalnya developer atau stakeholder mengakses mengakses sebuah tool atau sebuah platform menggunakan kredensial yang sudah diberikan gitu. Apakah kredensialnya mau di-share di sebuah file atau mau di-share menggunakan password ya. Biasanya kalau di T-Lab sendiri itu semua kredensial, password database misalnya, terus password environment software development itu semuanya disimpan menggunakan platform namanya Passport. Nah, Passport sendiri itu fiturnya macam-macam ya di sana. Jadi tidak semua engineer di T-Lab itu mempunyai akses ke suatu platform atau database yang sama ya. Itu tergantung si engineer itu sedang ditugaskan di project mana. Nah, yang dibagi kredensialnya ya hanya engineer yang mempunyai surat penugasan gitu ya. Lalu dokumen desain sistem, nah ini juga kita perlu mengidentifikasi bagaimana kita akan memberikan akses ya kepada engineer terkait dokumen desain sistem yang sudah digunakan. Apakah itu akan menggunakan Google Platform, misalnya pakai Google Doc, atau kita mempunyai cloud server sendiri, gitu ya. Terus tools dan platform yang digunakan lainnya. Setelah identifikasi ya aset informasi, selanjutnya kita akan identifikasi ancaman dan kerentanan ya. Jadi kalau dalam software engineer itu kita biasanya rujukan dari ancaman dan kerentanan itu berdasarkan dari OWASP Top 10 dan analisis kerentanan dari library pihak ketiga gitu ya. Itu biasanya menggunakan tool seperti dynamic assessment test gitu ya dari sebuah aplikasi yang digunakan. Jadi misalnya kita mengembangkan API menggunakan Node.js, nah dari API yang dikembangkan itu misalnya kita menggunakan library-nya itu aman apa enggak, apakah ada celah keamanan di situ. Nah itu nanti menggunakan tools ya atau platform untuk mengecek dependensi yang digunakan. Setelah kita melakukan ini ya melakukan analisa, itu baru kita tentukan kontrol keamanan yang relevan dengan ISO 27001. Misalnya resiko kerentanan API ya, berarti itu perlu adanya security testing ya untuk melakukan tes apakah masih ada kerentanan di API yang kita kembangkan. Terus misalnya lagi risiko kebocoran key, nanti kita bisa menerapkan privilege access ya berdasarkan annex yang ada di ISO 27001 seperti itu. Terus langkah selanjutnya kita perlu mendokumentasikan risiko ya yang sudah kita identifikasi di awal tadi. Jadi kita perlu membuat risk register yang berisi aset dan risiko, ancaman dan kerentanan gitu ya, dampak atau kemungkinan, terus kontrol yang diterapkan seperti apa, terus status mitigasi ini seperti apa, apakah masih open, apa sudah termitigasi dengan baik gitu ya.
Nah, ini kita perlu mencatat seluruh risiko dalam bentuk yang bisa ditinjau dan ditindaklanjuti lagi gitu ya. Misalnya kita buat di dalam sebuah spreadsheet gitu ya, terus nanti di-share ke semua stakeholder organisasi untuk sama-sama supaya aware ya terkait risiko-risiko keamanan yang sudah teridentifikasi seperti itu. Terus setelah itu kita perlu tetap meninjau dan memperbarui secara berkala ya terkait risiko yang sudah diregister sebelumnya. Jadi kalau dalam software development itu risiko selalu berubah seiring dengan update teknologi baru, terus perubahan arsitektur, atau juga bisa integrasi dengan vendor atau dependensi baru gitu ya. Lalu untuk kontrol keamanan berdasarkan ISO 27001 dalam proses software development. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan, diuji, dan dipelihara dengan memperhatikan aspek keamanan informasi di setiap tahapannya. Jadi kalau di ISO 27001 itu mulai dari fase perancangan sampai fase deployment itu harus harus memperhatikan aspek keamanan informasinya. Jadi di fase perencanaan sendiri atau planning phase ini kita melakukan identifikasi kebutuhan keamanan ya sejak awal perencanaan proyek. Nah, ini nanti rujukan kontrol ISO-nya atau annex yang digunakan itu bisa menggunakan annex 5.8 gitu ya, analisa kebutuhan keamanan informasi dan juga kebijakan pengembangan aman. Nah, prakteknya sendiri itu biasanya kita melakukan risk assessment seperti yang sudah dibahas di awal tadi ya. Lalu kita juga di awal-awal perancangan ini kita menentukan kebutuhan seperti enkripsi, autentikasi misalnya. Terus loggingnya itu mau seperti apa, loggingnya mau ditaruh mana, apakah kita perlu menggunakan centralized logging gitu ya, misalnya seperti Kibana, terus seperti OpenOffice atau seperti lainnya gitu ya. Itu kita tentukan sejak perencanaan. Terus proses yang kedua kita desain sistem ya. Jadi di sini desain sistem itu tidak hanya mendesain tampilan ya atau UI UX yang akan dikembangkan gitu ya. Jadi kita juga mendesain atau merancang arsitektur dan kontrol keamanan sebelum dilakukan coding gitu ya. Jadi di fase desain sistem itu kita harus memperhatikan juga gimana cara misalnya mengotorisasi API yang tepat, apakah menggunakan JWT atau menggunakan access key biasa gitu ya, atau menggunakan basic authentication gitu. Terus rancangan pelindungan terhadap XSS atau SQL injection ya. Nah, ini biasanya kalau kita menggunakan teknologi framework yang sudah terbaru ya misalnya seperti Laravel atau kalau di Node.js itu kita menggunakan Nest.js atau kita menggunakan ORM seperti type ORM itu biasanya kita sudah auto include dengan anti SQL injection ya. Tapi di situ pun kita juga perlu melakukan pengujian ya nantinya apakah benar-benar teknologi yang kita gunakan itu udah benar-benar free dari serangan-serangan SQL injection tersebut. Nah, terus untuk kontrol ISO yang bisa diterapkan itu kita merujuk pada prinsip rekayasa sistem yang aman dan mengamankan layanan aplikasi di jaringan publik. Biasanya di situ nanti ada klausul-klausul tertentu ya yang mengharuskan aplikasi itu tetap aman diakses di jaringan publik. Terus selama fase pengembangan sendiri itu kita bertujuan untuk menerapkan praktik secure coding ya. Nah di sini
kontrol ISO yang digunakan itu terkait kontrol hak akses istimewa, pemisahan lingkungan pengembang, pengujian dan produksi, lalu ada secure coding. Nah, untuk secure coding sendiri itu biasanya kita berpacuan kepada OWASP Top 10 gitu ya, sama STIG. Nah, untuk pemisahan lingkungan pengembangan itu memang di ISO 27001 itu ada aneksnya ya, ada klausulnya kalau selama fase pengembangan aplikasi itu sebaiknya memang servernya dipisah antara development, terus testing dan production gitu ya. Terus kita juga perlu menerapkan kontrol akses ya ke repositori kode yang digunakan. Misalnya tidak semua engineer yang ada di organisasi itu mempunyai kode akses ke salah satu proyek. Jadi hanya engineer yang mempunyai surat tugas yang akan mendapatkan akses ke repositori code tersebut. Terus kita juga perlu menggunakan static code analysis ya atau SAST. Ini biasanya kalau platformnya sih bisa menggunakan SonarQube ya untuk mengetahui apakah code ini tuh mempunyai celah keamanan apa enggak dalam penulisannya. Terus ada enggak sih bugsmil yang ditemukan dalam code yang ditulis. Terus apakah coverage unit testnya itu sudah mencapai standar yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Terus di fase pengujian, nah ini kita bertujuan memastikan sistem aman dari kerentanan sebelum dirilis. Nah, jadi kita perlu memastikan bahwa aplikasi yang sudah dibuat itu sudah dites mulai dari tes fungsional atau fiturnya gitu ya. Lalu kita juga melakukan tes penetration testing kalau perlu gitu ya, juga perlu. Jadi kontrol ISO yang diterapkan di sini adalah pengujian keamanan sistem. Terus praktiknya biasanya kita melakukan penetration testing, terus dynamic code analysis. Nah, DAST ini sebuah teknik ya untuk melakukan analisa terhadap plugin atau library dari pihak ketiga yang digunakan dalam software tersebut. Apakah ada kesalahan lisensi misalnya, ataukah di situ tuh ada ditemukan kerentanan yang bersifat tinggi gitu ya. Itu di DAST semua nanti bakal ketahuan gitu ya. Dan impact-nya seperti apapun di situ juga ada hasil analisanya gitu ya. Terus praktek yang kedua yang bisa dilakukan itu kita menggunakan test case untuk memvalidasi input dan keamanan. Jadi SQL injection itu biasanya karena karena kita tidak melakukan validasi inputan dari sisi end user ya. Jadi karakter-karakter khusus itu masih bisa lolos ke dalam back-end system sehingga bisa dilakukan manipulasi SQL ya dari sisi front end itu sendiri ya. Terus yang ketiga kita perlu mereview hasil uji dan melakukan perbaikan sistem gitu ya. Terus di fase implementasi ya, ini tujuannya meluncurkan sistem secara aman. Nah, kontrol ISO 27001-nya itu kita bisa menggunakan prosedur manajemen perubahan ya. Jadi prakteknya sih biasanya kita menggunakan CI/CD pipeline dengan review dan approval. Jadi hasil EAST dan DAST tadi itu harusnya dilakukan di dalam CI/CD ya. Jadi misalnya ada satu saja report dari SAST atau DAST yang tidak terpenuhi, maka build-nya akan gagal gitu ya. Sehingga engineer itu
bisa memperbaiki dulu sebelum ini ya, bisa memperbaiki dari hasil analisa yang ditemukan sebelum si software ini benar-benar rilis ke publik gitu ya. Terus selain itu kita juga melakukan cek kompatibilitas dengan dan keamanan software pihak ketiga. Lalu langkah selanjutnya itu kita bisa melakukan pemeliharaan dan monitoring. Dan ini sudah masuk ke maintenance phase gitu ya. Tujuannya untuk menjaga sistem tetap aman setelah rilis ya. Kontrol ISO 27001 yang dapat sebagai rujukan, yang bisa jadi rujukan itu terkait manajemen kerentanan teknis dan penanganan insiden keamanan gitu ya. Jadi prakteknya sih kita biasanya melakukan patch software dan library secara berkala. Jadi misalnya kalau di T-Lab sendiri kita ada ini ya, ada platform untuk melakukan cek library yang digunakan dalam software tersebut gitu kan. Jika ada versi terbaru, nah itu kita bisa nge-patch ke versi yang terbaru ya, demi menghindari celah keamanan yang timbul di versi saat ini gitu. Lalu kita juga bisa memasang monitoring log atau alert system ya, seperti Wazu gitu ya, terkait dengan percobaan-percobaan hacking ya di sistem yang sudah kita hasilkan. Jadi kalau di ada monitoring lognya itu enak. Jadi kita misalnya tidak sedang tidak intens di software tersebut, misalnya ada percobaan peretasan, itu kita akan mendapatkan log atau alert dari sistem kita. Terus audit monitoring pemeliharaan kepatuhan ISO 27001 dalam software development ya. Jadi auditnya sendiri itu sebenarnya kalau di ISO itu ada audit internal dan eksternal ya. Tujuannya itu menilai apakah proses software development yang sudah diterapkan itu sudah mematuhi kebijakan dan kontrol keamanan ISO 27001 gitu ya. Terus aktivitas audit itu biasanya kalau aktivitas audit itu dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, internal audit ini biasanya dilakukan oleh tim internal sendiri ya. Tapi biasanya kalau misalnya divisi software engineer gitu, itu yang audit nanti adalah salah satu orang yang ditunjuk sebagai internal auditor, tapi yang dari divisi HR. Jadi cross audit gitu ya. Biasanya akan diadakan jadwal rutin misalnya per 6 bulan. Nah, audit yang dilakukan itu biasanya tentang proses SDLC, terus keamanan source code dan dokumentasi resiko. Jadi apakah proses software development-nya itu sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan SDLC dan juga analisa resiko yang sudah ditetapkan di awal tadi, terus keamanan source code-nya seperti apa, biasanya itu yang diaudit. Jadi apakah misalnya orang yang tidak berkepentingan punya akses enggak di source code tersebut, terus kira-kira dokumentasi resiko yang ditemukan itu ada apa enggak, terus di mana letak dokumentasinya, seperti itu kira-kira aktivitas audit yang dilakukan. Terus kalau eksternal audit sendiri itu dilakukan oleh badan sertifikasi ya. Ini tujuannya untuk memperoleh atau mempertahankan sertifikasi ISO 27000 yang sudah didapatkan ya. Terus audit dari eksternal itu lebih fokus pada bukti kepatuhan ya dan penerapan kontrol yang sudah dilakukan. Terus
gimana caranya pemantauan berkelanjutan ya atau monitoring ya. Nah, ini tujuannya untuk memantau dan mendeteksi secara aktif setiap potensi pelanggaran keamanan selama pengembangan atau pasca rilis ya. Nah, kalau aktivitas monitoring ini biasanya kita melakukan monitoring log aktivitas developer ya, mulai dari akses Git, terus akses deploy. Kita juga memonitoring terkait sistemnya sendiri, karena kita juga biasanya masang log dan alert system gitu ya. Jadi misalnya ada kendala, itu kita bisa cepat tanggap untuk mengatasi kendala tersebut ya. Dan juga kita CI/CD kita di source code itu, di Git itu uh, selalu menjalankan SAST ini ya, atau Static dan Dynamic Security Testing. Jadi memastikan bahwa jika ada perubahan kode atau perubahan library yang digunakan, itu memastikan bahwa tidak ada meninggalkan celah keamanan di situ ya, atau tidak ada bug mail yang ditinggalkan engineer di suatu code tersebut gitu. Terus untuk pemeliharaan kepatuhan, nah ini tujuannya menjaga agar proses software development lifecycle selalu selaras dengan kontrol ISO 27001, termasuk adaptasi terhadap perubahan teknologi gitu ya, organisasi dan regulasi. Biasanya aktivitas pemeliharaan itu bisa dari review dan update kebijakan ya, keamanan SDLC yang digunakan oleh organisasi itu sendiri, terus update list register setelah penambahan fitur baru gitu kan. Terus bisa juga patch kerentanan pada library dan dependency, training ulang developer tentang secure coding, dan evaluasi vendor baru atau outsourcing development. Jadi kita perlu melakukan terus-menerus ya perbaikan dari pemeliharaan agar pemeliharaan kepatuhan itu dapat terwujud gitu ya. Jadi kalau di ISO sendiri biasanya kalau konsultan itu memberikan saran untuk tidak menargetkan KPI dari setiap aneks-aneksnya itu yang tinggi-tinggi. Biasanya KPI-nya mulai dari yang rendah-rendah dulu aja, karena kalau belum pernah melakukan secure coding itu biasanya kalau engineer itu akan menjadi lambat ya pace-nya. Sedangkan kalau di organisasi IT yang sifatnya itu project based, itu kan kita biasanya harus kejar-kejaran dengan timeline ya. Nah itu jadi nanti seiring waktu, jika engineer-nya sudah terbiasa dengan secure coding, maka KPI yang terkait dengan secure coding itu perlahan-lahan akan ditingkatkan. Jadi kalau di ISO itu mengacu pada siklus PDCA ya, atau Plan Do Check Action, seperti itu. Oke, mungkin itu saja webinar yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Ruswanti. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Rizal atas paparan materi luar biasa. Wah, ternyata lumayan padat ya Mas materinya ya, sehingga kayaknya ini lebih cepat dari yang mungkin Bapak Ibu, wah ternyata ini sebenarnya materinya banyak, ternyata karena ini cukup padat ya materinya, tapi sepertinya sudah cukup merangkum dari yang outline-nya sebelumnya kita share seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, Mas Rizal di sini sebenarnya sudah ada beberapa yang bertanya ya di kolom chat Zoom seperti itu. Tapi izin sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, izin saya reminder untuk Bapak Ibu yang sudah join di webinar hari ini, silakan bisa mengisi form feedback yang sudah kami share di kolom chat Zoom.
Sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat dan maksimal pengisian form feedback ini kami tunggu malam ini saja. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin berkesempatan mendapatkan merchandise menarik dari Suhu, silakan bisa mengikuti kuis dari kami. Nanti akan kami undi 2 pemenang beruntung yang akan berkesempatan mendapatkan merchandise menarik dari Suhu, dan untuk pemenangnya akan kami umumkan di Instagram kami, yaitu ppid.by.suhu. Baik, Mas Rizal. Ini kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab ya, Mas ya. Ya, Mbak. Oke. Silakan. Yang pertama yaitu dari Pak Denny Wijaya nih, Mas. Pertanyaannya, untuk pengaturan akses, misal source code, tadi disebutkan kalau programmer tertentu hanya bisa mengakses source code tertentu. Untuk seperti ini, siapa yang berhak mengatur hak aksesnya? Programmer biasanya berada di unit kerja IT, mungkin jabatannya hanya staff. Nah, apakah harus kepala unit atau sesama staff yang bisa dipercaya memberikan otorisasi? Terima kasih. Monggo bisa dibantu dijawab, Mas Iza. Oke, mungkin membantu menjawab ya Pak Denny Wijaya. Jadi kalau di organisasi IT ya, misalnya seperti di Tilap ini, kita yang membagi akses kontrol kepada engineer itu biasanya head project ya, atau bisa juga TPC-nya atau technical project coordinator dari masing-masing project itu sendiri gitu ya. Kalau di pemerintahan mungkin saya kurang tahu, yaitu jabatannya diangkut di mana, apakah dari kepala unit atau bagaimana gitu ya. Tapi kalau di perusahaan kita itu ada namanya head project section ya, atau biasanya head project section itu punya anggota TPC ya, atau technical project coordinator. Nah, itu yang akan membagikan akses ke engineer terkait software apa yang akan dikerjakan gitu Mbak. Baik, semoga menjawab ya Pak Denny. Untuk Pak Denny, semoga menjawab dari pertanyaannya Mas Rizal tadi terjawab ya. Nah, selanjutnya Mas Rizal, kita berlanjut ke pertanyaan kedua ya Mas ya untuk sesi tanya jawabnya, yaitu ada Pak Christian Siregar. Pak Christian Siregar bertanya bagaimana efektivitas implementasi ISO 27001 tahun 2020 dalam meningkatkan keamanan software pemerintah diukur dan dievaluasi, terkhususnya untuk indeks kinerja atau KPI apa yang bisa digunakan. Nah, sebetulnya ini pertanyaannya cukup concernnya ke pemerintahan ya, tapi sepertinya Bapak Ibu yang hadir di sini karena kebetulan Mas Rizal basicnya lebih ke corporate seperti itu, mungkin ada beberapa hal yang bisa diimplementasikan, mungkin ada yang belum begitu cocok seperti itu ya antara satu sama lain, karena kan kita beda institusi antara corporate dan juga pemerintahan. Tapi mungkin di sini Mas Rizal bisa memberikan gambaran seharusnya kalau misalnya ini standarisasi seperti itu, baiknya seperti apa Mas untuk efektivitas implementasi IC ini untuk keamanan software, yang mungkin bisa dijawab Mas Rizal. Oke, jadi untuk keamanan software ya, KPI-nya itu tergantung dari ini ya, apa namanya, bukan tergantung sih, itu mengikuti dari annex atau kontrol ISO yang sudah ada ya di ISO 27001. Misalnya di situ tuh menyebutkan bahwa eh, software yang dihasilkan atau aplikasi itu harus 0% insiden keamanan dengan level severity to high misalnya. Nah, itu kita eh, bisa monitoring. Nah, monitoringnya itu biasanya menggunakan eh, platform-platform seperti SNYK itu ya, kalau misalnya kita mau melakukan monitoring kepada ini ya, monitoring terhadap third party atau library yang digunakan gitu ya. Terus kita juga bisa melakukan monitoring terhadap ini ya, unit test yang sudah digunakan. Biasanya kalau di ISO 27001 itu ada minimal code coverage yang harus dicapai itu berapa. Nah,
angkanya itu sendiri itu ini ya, kalau angkanya baru tergantung sesuai dengan kesepakatan organisasinya ya. Misalnya kalau di organisasinya sendiri itu sepakat untuk code coverage itu 40%, ya mau nggak mau berarti harus mencapai code coverage atau unit test 40% itu, gitu kan. Nah, kalau untuk monitoringnya sih sudah banyak ya platform untuk dapat melakukan monitoring terkait keamanan itu sendiri. Terus kalau untuk keamanan jaringan sendiri atau akses itu biasanya rutin melakukan pentest ya. Bisa jadi katakanlah satu semester satu kali misalnya, seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas Rizal. Wah, semakin menarik ya diskusi kita sore hari ini. Semoga terjawab ya pertanyaannya Pak Kristian Siregar. Karena di sini juga masih banyak nih Mas ya, ada beberapa pertanyaan lagi dan mungkin dari pertanyaan awal tadi memantik pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu yang join untuk webinar kita sore hari ini. Kita lanjut ya Mas ya untuk sesi tanya jawabnya. Oke, ini saya pilih untuk pertanyaannya ya. Oh, oke, di sini ada pertanyaan mungkin secara general kali ya Mas ya. Dari yang Mas Rizal ketahui, ada pertanyaan dari Pak Nur Zain Pradana dari Kabupaten Bekasi. Saya ingin bertanya, apa perbedaan ISO 27001 versi 2022 dengan yang versi 2013 sebelumnya? Kalau dari pandangan Mas Rizal sendiri, selama ini seperti apa nih Mas untuk merasakan perbedaannya? Monggo Mas Rizal. Oke, mungkin karena di T-Lab sendiri kan juga saat ini baru proses ini ya apa namanya ISO ya di 27001, yang itu sudah ISO 9001 gitu ya terkait manajemen mutu. Eh, Kayaknya sih kalau dari dari perbedaannya itu sebenarnya sama saja, cuma mempadatkan ya, dan ada beberapa aneks atau kontrol yang dihapus eh, di tahun 2013 itu, dipadatkan lagi dijadiin satu aneks misalnya. Nah, terus ada juga penambahan aneks baru gitu ya. Seperti itu sih, Mbak Ruswanti, kira-kira garis besarnya. Oke, jadi ada penambahan aneks di dalam aneks baru seperti itu ya. Nah, mungkin Iya, untuk yang selanjutnya nih Mas ya, semoga terjawab ya Pak Nur Zain untuk perbedaan ISO dari ISO 27001 versi yang lama dengan yang saat ini di tahun 2022. Selanjutnya masih ada banyak pertanyaan baru nih Mas. Oke, saya pilih kembali. Nih, ada yang bertanya Mas Rizal dari Pak Muhammad Rafi mengenai fase perencanaan. Pada fase perencanaan, aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan terkait keamanan sistem dan pencatatan jejak aktivitas pengguna atau audit trial or log. Itu gimana Mas untuk fase perencanaan? ya, di fase perencanaan sendiri itu biasanya kita ini ya, selain merencanakan desain arsitekturnya yang akan dikembangkan itu seperti apa, nah kita juga eh, merencanakan terkait ini ya, audit dan lognya juga ya. Itu biasanya kita sudah lakukan juga gitu ya di awal-awal sebelum melakukan code ya. Jadi misalnya kalau di audit atau di log itu, trail or log gitu ya, itu biasanya kita sudah menentukan ingin menggunakan platform apa, atau kita ingin apa namanya mengintegrasikan dengan platform apa. Biasanya kan kalau di lab sendiri itu kita akan uh, mengintegrasikan software yang dibuat itu dengan Open Telemetry dan Open Observe ya, untuk melakukan audit dan log trial, seperti itu sih Mbak.
Baik, semoga menjawab ya pertanyaan dari Pak Muhammad Raffi. Oh ya, nambahin ya Mbak Ruswanti mungkin Boleh silakan, Mas sedikit Rizal. untuk aspek-aspek yang perlu diperhatikan terkait keamanan sistem di audit log itu, yang jelas jangan sampai meninggalkan apa namanya kredensial atau ID atau email di dalam log itu sendiri ya. Nah itu takutnya kalau misalnya uh, lognya itu bocor, itu kan juga akan menjadi kebocoran data ya. Karena di dalam situ tuh ada apa namanya jejak seperti email dan lain-lain gitu ya. Terus yang kedua mungkin yang perlu diperhatikan ya terkait audit log itu, eh, log trail itu, saran saya di store di tempat yang berbeda. Jadi jangan jangan sampai eh, log sistem itu ditampilkan di dalam konsol ya. Kalau bisa sih malah eh, log sistem itu di store ke seperti OpenTelemetry atau Kibana log gitu ya. Seperti itu sih Mbak jawaban saya. Baik, berarti nggak boleh ada aktivitas yang tertinggal, intinya begitu ya, Mas Rizal? Siap, Betul. siap untuk tambahan informasinya. Terima kasih, Mas Rizal. Selanjutnya, untuk pertanyaannya ini sepertinya lebih dalam lagi nih, Mas. Mungkin dari Mas Rizal bisa memberikan pandangan ya dari yang selama ini mungkin Tilep juga kerjakan seperti itu. Dan ini pertanyaan cukup panjang dari Bapak Aperta Putra. Saat ini bisa dibilang mungkin masih banyak website Pemda yang tingkat keamanannya rendah karena beberapa kali ada temuan-temuan dari bug hunter terkait kelemahan itu. Untuk website sendiri kan ada dari sisi front end-nya, back end-nya, dan juga sisi server, tempat website atau domainnya itu ditaruh seperti itu. Kemudian terkait implementasi ISO ini seperti apa pengamanannya terkait website? Apakah mungkin login yang perlu seperti ini atau mungkin bagusnya pakai coding versi yang mana nih, Mas Riza? Oke, mungkin ini tidak ini ya, tidak perlu menyebutkan spesifik ya. Pastinya mau coding pakai apa aja, terus eh, apa namanya servernya mau pakai apa. Nah, karena itu kan tergantung siapa yang mengerjakan gitu ya. Sebenarnya tuh kalau kita mau pakai Laravel pun, tapi kalau kita set security-nya itu benar, ya pasti websitenya tuh aman gitu kan. Nah, yang jadi masalah kan eh, saat ini ya apa namanya eh, masih ada beberapa aplikasi atau sistem informasi yang dideploy tapi tidak pada tempatnya gitu ya. Misalnya kayak yang pernah rame beberapa waktu lalu di Twitter itu ketika ada website pemerintah yang di device ternyata masih menggunakan XAMPP, padahal XAMPP itu bukan tempat untuk melakukan deploy production aplikasi website gitu ya. Padahal seharusnya tuh kalau mau uh, apa namanya deploy aplikasi website level production, yaitu kita harus menggunakan web server sendiri, misalnya seperti Nginx dan lain-lain, dan itu pun juga harus dilakukan keamanan-keamanan dari sisi server, terus dari sisi code-nya juga, dan dari sisi jaringannya. Misalnya kita menggunakan HTTPS, terus kita menutup port-port yang tidak dibutuhkan. Seperti itu sih Mbak Swanti kira-kira. Jadi tidak spesifik harus bagusnya coding yang versi mana, terus websitenya ditaruh mana, bukan seperti itu sih Mbak Swanti kira-kira. Oke, siap. Terima kasih, Mas Rizal, atas jawabannya. Semoga Pak Aperta terjawab ya pertanyaannya. Nah, Mas Rizal, mungkin kita kasih kesempatan untuk beberapa penanya lagi ya, Mas ya. Kita ambil 3 pertanyaan lagi kali ya, Mas ya, untuk sesi diskusi tanya jawab hari ini. Ya Yang boleh Mbak. per Yang berikutnya nih dari Pak Hendra. Oh ya, mohon maaf Pak Hendra tadi sebenarnya terlewat ya untuk pertanyaannya. Pak Hendra bertanya, saya ingin
bertanya di perusahaan belum ada sebuah dokumentasi yang sistematis dalam development proses. Terkadang ketika program di UAT, user selalu menambahkan hal-hal di luar UR, sedangkan vendor merasa ini di luar kesepakatan. Bagaimana best practice dalam metode pengembangan software-nya? Bagaimana Mas Rizal? Mungkin pernah menemui case serupa? Ya, mungkin untuk Pak Hendra, saran saya diperbaikin dulu dan dilengkapi dokumen ini ya, dokumen teknisnya gitu ya. Karena biasanya sih kalau bukan biasanya sih, kalau di T-Lab sendiri itu dokumen teknis dan dokumen penawaran, terus dokumen SPK itu di situ sudah sangat jelas klausa-klausa yang ditulis dan sudah sangat jelas scope scope software yang akan dikerjakan tuh sampai mana gitu ya. Ketika ada eh, user ya yang ternyata waktu UAT itu kelewatan skupnya atau akan nambah fitur, nah itu biasanya menjadi bisnis baru lagi sih gitu. Gitu sih Mbak Ruswanti yang bisa saya jawab. Oke, berarti bisa dicek kembali ya Mas ya. Siap, semoga menjawab ya Pak Hendra. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Pak Christian Siregar lagi. Tantangan khusus apa yang pernah dihadapi Pak Rizal atau Mas Rizal dalam pengimplementasian ISO 27001 dan bagaimana tantangan ini dapat diatasi nih Mas? Menarik nih pertanyaan Mas. Ya, mungkin tantangannya sih kalau di kita ini terkait ini ya ke pengimplementasian secure coding ya. Karena di Dilab sendiri ini kan project base ya kebanyakan. Jadi timelinenya tuh bukan kita yang ngatur, tapi timelinenya tuh klien yang ngatur gitu ya. Jadi untuk waktu awal-awal itu mengimplementasikan secure coding, mulai dari unit test, terus validasi input itu lumayan keteteran sih buat tim engineer kita ya. Terus akhirnya dari internal tim kita itu membuat satu scaffold source code gitu ya, misalnya dari beberapa proyek ini kita udah pasti nih kalau misalnya kalau kita mengembangkan proyek yang seperti e-commerce kita menggunakan Golang atau menggunakan Node.js. Nah, kita dari awal itu sudah menyiapkan template source code ya atau framework itu yang akan digunakan apa, terus plus dengan uh, pengimplementasian secure codingnya. Jadi ketika ada project baru ya kita tinggal meneruskan aja. Gitu sih Pak Christian Siregar ya. Semoga membantu jawabannya. Siap, semoga membantu untuk jawaban dari Mas Rizal ya Pak Christian. Oke, di sini sebetulnya Bapak Ibu, khususnya karena ini event pemerintahan ya Mas, eh, bisa menjadi closing statement juga ya sekaligus untuk penutupan event kita sore hari ini. Karena di sini kan Mas Rizal best practice-nya itu dari bisa dikatakan dari organisasi corporate seperti itu. Nah, sementara di sini sepertinya yang join kebanyakan dari pemerintahan seperti itu. Sebenarnya untuk ISO itu sendiri seperti apa sih? Apakah ada perbedaan yang cukup signifikan untuk penerapan atau implementasi ISO di institusi yang berbeda? Atau sejauh ini sebenarnya kan ini standar internasional dan itu seharusnya tidak ada perbedaan yang begitu mencolok seperti itu. Kalau dari pandangan Mas Rizal sendiri seperti apa yang pernah mengimplementasikan di TLab? Halo, Mas Rizal? Apakah masih terhubung? Ya, halo Mbak. Sorry Oh, Mbak, tadi oke. putus-putus suaranya. Oke. Oh, baik, Mas. Hmm? Izin saya ulang ya. Karena ini sepertinya juga sudah cukup banyak Ya. untuk sesi tanya jawabnya. Jadi mungkin di sesi akhir sebelum kita tutup untuk sesi tanya jawab dari webinar hari ini, bisa Mas Rizal berikan closing statement terkait penerapan atau implementasi ISO
Karena di sini kan sepertinya Mas Rizal background-nya dari swasta atau corporate seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Sementara di sini kebanyakan Mhm. seperti yang join Bapak Ibu dari pemerintahan. Nah, sebetulnya dari pandangan Mas Rizal sendiri yang pernah mengimplementasikan ISO di tempat Mas Rizal saat ini, di company Mas Rizal saat ini, sebenarnya yang Mas Rizal ketahui, apakah ada perbedaan signifikan dalam penerapan ISO di institusi yang berbeda, atau sebetulnya itu seperti apa sih Mas? Kayak gitu. Oke, paling yang membedakan nanti itu di ruang lingkupnya ya atau skupnya ya. Biasanya kalau di eh, corporate atau di organisasi di lab, ISO 27001 itu diterapkan di proses bisnis utama atau SDLC-nya ya, Software Development Life Cycle, dan juga terkait aset informasinya ya, dan juga eh, lokasi fisiknya gitu ya. Nah, itu nanti bisa eh, beda lagi kalau misalnya mau diterapkan di institusi pemerintahan seperti Kominfo. Kalau Kominfo kan fokusnya merawat aplikasi-aplikasi dari instansi-instansi lain ya, yang mungkin yang diterapkan di situ tuh bukan ISO Software Development Life Cycle-nya, bisa jadi yang diterapkan di Kominfo itu eh, misal lokasi fisik seperti kantor atau ruangan servernya itu. Seperti itu sih Mbak Ruswanti. Tapi saya rasa sama aja. Aneksnya pun juga sama sih. Gitu sih Mbak. Siap. Tetap ada perbedaan, tapi sebenarnya nggak begitu mencolok ya untuk penerapan atau implementasi ISO-nya. Siap, terima kasih Mas Betul. Rizal. Ini sebagai Ya, pertanyaan penutup, kita ambil satu pertanyaan dari peserta ya Mas ya, sebelum kita akhiri sesi webinar hari ini. Ini ada dari Pak Rafli Bisma, ingin bertanya. Selamat siang Pak, saya izin bertanya bagaimana cara melakukan penilaian resiko keamanan informasi yang lebih efektif nih Mas, untuk penilaian resikonya. Seperti apa oh, Mas Rizal? oh iya, kalau untuk pembuatan resiko ini ya, resiko keamanan itu biasanya menggunakan ini sih apa likelihood impact gitu sih. Itu sebenarnya ada di internet banyak. Jadi misalnya kalau asetnya tuh misalnya server API ya, itu kerentanannya apa? Misalnya apa namanya? Kerentanannya API mudah disusupi gitu kan. Sebab kerentanannya itu apa? Misalnya karena tidak ada rate limiter atau gimana, terus nanti mitigasinya seperti apa gitu kan. Status mitigasinya ini apakah masih open atau sudah termitigasi dengan baik gitu ya. Terus nanti juga bisa dicantumkan kalau misalnya sudah atau lagi proses ISO gitu ya. Nanti standar yang masuk ke temuan itu aneks yang mana, seperti itu sih. Jadi pakai likelihood impact gitu ya. Ada itu di internet, mungkin bisa dicari sendiri gitu. Untuk Pak Rafli Bisma ya, mungkin Ya. semoga menjawab Pak Rafli. Siap, terima kasih Mas Rizal. Semoga menjawab Pak Rafli Bisma. Baik, Bapak Ibu, sepertinya karena dari tadi kita sudah memasuki sesi tanya jawab dan sudah banyak juga pertanyaan yang dijawab oleh Mas Rizal untuk webinar kita sore hari ini. Karena sepertinya sudah cukup juga ya untuk sesi paparan webinar kita selama beberapa jam terakhir, dan kita cukupkan untuk sesi tanya jawab kita untuk webinar hari ini. Mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibu masih tertarik untuk lanjutan dari materi keamanan ISO, boleh di link feedbacknya bisa dituliskan untuk saran materi yang bisa kami angkat untuk next event, dan nanti siapa tahu bisa dibersamai lagi oleh Mas Rizal di sesi-sesi berikutnya. Baik Mas Rizal, terima kasih banyak ya Mas Rizal atas paparan materi yang luar biasa, dan tadi kita juga sudah belajar banyak hal. Yang pertama mengenai definisi ISO 27001 tahun 2022 itu seperti apa, dan aneks ISO-nya itu apa saja. Kemudian tadi kita juga belajar bagaimana cara identifikasi resiko keamanan informasi dalam pengembangan perangkat lunak, dan juga penerapan kontrol keamanan berdasarkan ISO 27001 dan proses software development-nya. Sekaligus tadi kita juga belajar mengenai audit, monitoring, dan pemeliharaan kepatuhan ISO 27001. Nah, tenang saja untuk Bapak Ibu yang tadi sempat tertinggal atau kepengen merecall ulang materi hari ini, nanti
Untuk materinya, PPT materi akan kami share bersamaan dengan e-sertifikat dan juga untuk record hari ini akan kami publikasi di channel YouTube kami yaitu Suhu TV. Jadi jangan lupa saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang sudah join di event pada sore hari ini untuk mengisi form feedback sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat, dan untuk maksimal pengisian form feedback ini kami batasi sampai malam ini saja ya Bapak Ibu. Nanti untuk e-sertifikat ini nanti akan di-share juga materi dari paparan materi Mas Rizal seperti itu. Jadi jangan melewatkan untuk mengisi form feedback yang sudah kami share di kolom chat Zoom. Dan untuk form feedback ini sebagai bahan masukan sekaligus evaluasi untuk kami ke depannya, dan saya juga sudah membaca tadi beberapa yang sudah masuk inputannya dari Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Semoga kami terus bisa mengimprove kegiatan event di event-event selanjutnya. Baik, sebelum kita tutup, dari saya ada tambahan sekilas informasi mengenai pengenalan suku dan juga untuk next event webinar di PPID by Suku ada apa lagi. Izin saya share screen ya, Bapak Ibu. Oke, seharusnya sudah terlihat ya, baik. Di sini ada form feedback yang untuk Bapak Ibu yang belum mengisi form feedback, sekaligus saya ingatkan bisa screen capture untuk paparan PPT yang saya share, nanti bisa diisi after kegiatan ini, karena pengisian form feedback ini maksimal kami tunggu malam ini saja, seperti itu. Kemudian untuk perkenalan tambahan dari informasi perkenalan sebelumnya, mengenai Suhu atau Suhu Professional Training and Consulting, kami merupakan lembaga yang bergerak di bidang jasa pelatihan dan juga konsultan IT yang berkantor pusat di Yogyakarta. Untuk layanan utama kami, yang pertama ada pelatihan dan juga sertifikasi sebagai solusi peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dengan materi hard skill dan juga soft skill untuk mendukung tugas dalam organisasi. Kemudian yang kedua, kami juga ada jasa konsultan TIK sebagai solusi implementasi teknologi informasi terkini untuk menjawab kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dan yang terakhir, ada event spesialis sebagai solusi penyelenggaraan kegiatan organisasi dengan fokus pada hasil dan didukung penyelenggaraan secara profesional. Dan selanjutnya untuk beberapa referensi pelatihan dan sertifikasi di tempat kami. Yang pertama ada pelatihan pemerintahan, kedua ada pelatihan dan sertifikasi IT, dan ketiga ada pelatihan SDM. Di sini untuk IT Consulting, kami ada perencanaan IT, manajemen IT, audit IT. Dan ada IT Implementation juga mengenai IT Infrastructure, Data AI Solution, dan juga IT Security. Nah, kemudian selain beberapa produk atau layanan kami sebelumnya, kami juga ada training program dan juga outdoor activity. Materi training programnya seperti team building, leadership, character building, effective communication, excellent service, dan juga banyak lagi materi yang Bapak Ibu bisa ikuti. Untuk outdoor activity-nya seperti fun games, outbound, adventure games, corporate atau family gathering, dan juga masih banyak lagi ya untuk event kegiatan outdoor activity di Suhu seperti itu. Untuk portofolio experiential learning di Suhu, di sini ada beberapa ya yang kami sudah pernah berkolaborasi, diantaranya pelatihan public speaking untuk ASN pemerintahan BKD Provinsi Jateng, Bapak Ibu. Dan selanjutnya ada peningkatan kapasitas sekretaris SKPD dan ASN di lingkungan pemerintah di Kota Banjarbaru tahun 2024. Nah, selanjutnya untuk pelatihan Suhu, itu ada apa lagi nih? Sebelum kita menginformasi pelatihan Suhu, untuk portofolio kegiatan kami, Bapak Ibu bisa menyaksikan video dokumentasinya di channel YouTube kami, yaitu Suhu TV ya. Jangan lupa dicek dan di-subscribe juga, karena kami biasanya sering memberikan informasi mengenai dunia IT ataupun informasi pelatihan dan juga event-event menarik lainnya. Nah, untuk pelatihan di Suhu di sini, seperti yang ada di paparan, ada BIMTEK untuk peningkatan kapasitas atau kompetensi ASN di instansi pemerintahan. Di sini cukup banyak dan bervariatif ya untuk materinya. Ada BIMTEK Kehumasan dan Keprotokolan, BIMTEK TIK, BIMTEK Keuangan, BIMTEK Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, BIMTEK Kepegawaian, BIMTEK Pengadaan Barang dan Jasa, BIMTEK UMKM dan Koperasi, BIMTEK Pariwisata,
Fintech SDM pemerintah lainnya, dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu bisa cek juga untuk silabus materinya di website kami, yaitu pelatihanpemerintahan.id. Untuk pelatihan yang relevan dengan materi hari ini, yaitu ada Bintek Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001 yang Bapak Ibu bisa ikuti di awal bulan Mei. Seperti itu. Untuk harganya seperti yang di paparan ya, dan untuk Bapak Ibu yang mau cek lebih lanjut informasi mengenai pelatihan kami, silabusnya bisa Bapak Ibu cek di website kami, yaitu di pelatihanpemerintahan.id. Nah, kemudian untuk pelatihan terdekat suhu, kami ada pelatihan dan sertifikasi BNSP Cyber Security Analyst. Dan ini untuk kegiatannya online ya, Bapak Ibu. Pelaksanaan kelasnya tanggal 5 sampai 8 Mei, tepatnya minggu depan. Untuk harganya di 5.900.000 aja sudah termasuk sertifikasi BNSP. Untuk rinciannya, kegiatan ini akan berlangsung semisal memenuhi minimal 4 kuota seperti itu, dan pelaksanaan kelasnya secara online via Zoom meeting, dan nanti juga sudah satu paket dengan sertifikasi BNSP. Untuk Bapak Ibu yang tertarik mengikuti pelatihan ini, bisa menghubungi admin suhu atau langsung mendaftar di link bit.ly/corporate training suhu. Baik, nah kemudian untuk next event PBID by Suhu, ada apa lagi yang akan event suhu yang terdekat yang akan berlangsung, yaitu di bulan Mei ya Bapak Ibu. Di sini ada talk show peningkatan kompetensi ASN masa kini menjawab tantangan generasi dan juga zaman, yang akan diisi oleh Bapak Prasetyo selaku HCDP expert. Dan untuk topik pembahasannya mengenai kedudukan dan fungsi ASN, peningkatan kompetensi dan pengembangan karir ASN, tantangan ASN di masa depan, dan juga tips dan trik menjadi ASN tangguh. Event ini akan berlangsung di tanggal 27 Mei 2025, tepatnya hari Selasa, pukul 10 sampai 11.30 WIB, dan event ini akan disiarkan secara live via Suhu TV, yaitu akun YouTube kami, yaitu Suhu TV. Silakan Bapak Ibu yang ingin join, event ini nanti akan dipublikasi di seluruh media sosial Suhu, terkhususnya di Instagram kami, yaitu @ppid.by.suhu. Baik, sekilas informasi mengenai beberapa sosial media kami ya Bapak Ibu. Di sini yang pertama ada website. Nah, untuk websitenya yaitu pelatihanpemerintahan.id, yang kedua ada Instagram kami, yaitu PPID by Suhu, yang biasanya kami juga banyak share insight menarik seputar informasi berita mengenai ASN terkini, dan kemudian juga update informasi event menarik lainnya. Nah, untuk akun YouTube kami, yaitu Suhu TV, yang biasanya kami banyak share tentang edukasi seputar dunia IT terkhususnya, dan kemudian juga untuk dokumentasi kegiatan pelatihan dan event-event yang biasanya sudah terselenggara, dokumentasinya akan kami publis di akun YouTube kami, sehingga untuk Bapak Ibu yang ingin merecall materinya bisa tonton ulang rekamannya di YouTube kami, yaitu Suhu TV. Kurang lebih itu saja untuk tambahan informasinya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif dari awal sampai akhir di sesi webinar kita pada sore hari ini. Semoga paparan dari Mas Rizal bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian pada webinar sore hari ini ya. Terima kasih banyak juga kepada Mas Rizal. Kemudian semoga materi yang diberikan bisa diterapkan di instansi Bapak Ibu sekalian, khususnya dalam memperkuat sistem keamanan informasi di sektor publik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah bergabung. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengisi form feedback yang sudah kami kirimkan di kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat, dan follow juga Instagram kami, yaitu @ppid.by.suhu, dan Instagram Tilab, yaitu @dilabamazing, untuk update pelatihan dan webinar menarik lainnya. Sampai jumpa di acara Suhu selanjutnya. Tetap semangat menjaga keamanan informasi dan salam sehat selalu. Terima kasih banyak, Pak Mas Rizal dan juga Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih Mbak Rus dan Bapak Ibu semua. Sama-sama. Terima kasih Mas Rizal. Terima kasih Bapak Ibu. Buka. maju, 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 maju.
Dan kita berharap ke depannya bagaimana SM sistem merek kita yang baik tadi meningkat menjadi sangat baik. Kemudian untuk IPASN ke depan kita bisa meraih sangat tinggi. Ini ada 3 hal yang kita harapkan dapatkan gitu ya. Yang pertama knowledge, bagaimana pengetahuan kita bisa meningkat. Kemudian skill, keterampilan. Kemudian attitude atau sikap kita. Nah 3 hal inilah yang nantinya kita dapatkan selama kita mengikuti kegiatan pelatihan termasuk kegiatan capacity building. Dan harapan kami Suhu ini bisa memfasilitasi itu. Dan kami yakin Suhu bisa melakukan itu dan kita bisa berkolaborasi dengan baik. Selama 2 hari ini menurut saya sangat seru karena selain kita dapat materi pembelajaran kemarin di hotel, di ruang aula hotel, juga kita hari ini dapat kegiatan outbound yang luar biasa karena dengan kegiatan outbound ini kami menjadi lebih dekat, lebih kenal satu sama lain, kemudian lebih bisa menjalin kerjasama satu sama lain dan fun. Kalau sudah tepat jawabannya silakan diangkat ke atas sambil mengatakan Banjarbaru gitu ya. Alat untuk mengkilapkan sepatu. Saya sangat menarik dengan game yang terakhir itu adalah penyusun kata. Karena kenapa menyusun kata itu sangat bagus menurut saya karena melibatkan semua tim. Melibatkan semua tim, terus kecepatan, kecerdasan juga diasah daripada game tersebut. Harapannya setelah melakukan kegiatan selama 2 hari ini bersama tim Suhu, kita dan teman-teman menambah keakraban lagi, bersemangat lagi bekerja untuk kota Banjarbaru yang semakin juara. Banjarbaru Winawan ya kita. Suhu adalah lembaga yang sangat berpengalaman dan kami tahu bahwa Suhu sering kali sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Tentunya kami juga harus ikut bagaimana bekerjasama, bagaimana berkolaborasi dengan Suhu Training and Consulting. Dan harapan kami mudah-mudahan kerjasama ini terus bisa kita lanjutkan. Dan tentunya kami juga bisa meningkatkan kompetensi ASN kami di lingkungan pemerintah kota Banjarbaru.